Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, baru saja kita menyaksikan Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, menginstruksikan dari Prancis ketika beberapa hari baru lalu Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Prancis. Dari Prancis melalui kanal YouTube Sekretariat Negara, Prabowo menginstruksikan agar di Indonesia diajarkan pada seluruh tingkatan sekolah bahasa Prancis. Namun apa yang terjadi di dalam negeri, ada penolakan terhadap hal itu. Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G menolak bahasa Prancis dijadikan bahan ajar di sekolah-sekolah. Tentu saja ini terasa aneh. Kenapa sampai instruksi Presiden ditolak di negaranya? Padahal Presiden Prabowo menyampaikan hal ini dari Prancis ketika dia bertemu langsung dengan Presiden Prancis Macron. Tentu saja ini membuat terkesan hilang kewibawaan Presiden di negerinya sendiri. Dan tentu saja perlu ditelusuri kenapa ada penolakan seperti ini. Sebelum kita bicara lebih jauh, mari kita baca satu berita tentang hal ini. Kompas.com menurunkan berita di bawah judul 9 alasan Perhimpunan Guru tolak bahasa Prancis jadi pelajaran wajib. Berita ini tanggal 31 Mei 2026. Kompas.com. Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G menolak jika pemerintah ingin menjadikan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan ada beberapa alasan yang membuat P2G menolak rencana tersebut. Berikut beberapa alasan P2G menolak bahasa Prancis menjadi pelajaran wajib di sekolah. 1. Penerapan pembelajaran bahasa Portugis belum terwujud. Menurut Satriwan, sampai saat ini penerapan pembelajaran bahasa Portugis belum berjalan di sekolah. Instruksi Presiden Prabowo setahun lalu agar sekolah mengajarkan bahasa Portugis kepada murid saja belum terwujud hingga hari ini. Kini tambah lagi bahasa Prancis. Lanjut Satriwan, memang harus kita akui sebelum Presiden Prabowo menginstruksikan bahasa Prancis ini menjadi bahan ajar di sekolah-sekolah, ketika Presiden Prabowo berkunjung ke Brasilia sebelumnya, Prabowo juga menginstruksikan agar bahasa Portugis menjadi bahan ajar di setiap tingkatan sekolah di negara kita. Dan ternyata sampai saat ini instruksi Presiden itu belum lagi ada realisasinya. Lagi pula memasukkan kurikulum bahasa Prancis dan Portugis di sekolah tidak menjadi prioritas dalam RPJMN. Berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2025. Pemerintah tidak bisa membuat kebijakan pendidikan yang melenceng dari RPJMN yang telah ditetapkan, kata Satriwan. 2. Menambah beban siswa. Menurut Satriwan, mewajibkan pelajaran bahasa Perancis
di semua jenjang sekolah, artinya mulai SD, SMP, SMA, sederajat akan menambah beban kurikulum bagi siswa, mengingat struktur kurikulum nasional masih relatif padat mata pelajaran. 3. Buat jumlah guru semakin kurang. Sastriwan mengatakan, saat ini Indonesia mengalami kekurangan guru aparatur sipil negara ASN di sekolah negeri sebanyak 374.000 orang jika berdasarkan data Kemdikbudrismen. Satriwan menilai memasukkan pelajaran bahasa Portugis dan Perancis mulai dari jenjang SD, SMP, SMA atau sederajat, maka kekurangan guru nasional akan bertambah. Dan kebutuhan 480.000 guru tidak akan bisa dipenuhi oleh pemerintah, apalagi sudah 6 tahun pemerintah tak lagi merekrut guru PNS. Alhasil, tak ada guru personal yang akan mengajar pelajaran tersebut, ungkapnya. 4. Sudah masuk jadi pelajaran pilihan. Satriwan mengingatkan bahwa mata pelajaran bahasa Perancis dan bahasa asing lainnya yaitu bahasa Arab, Korea, Mandarin, Jerman, dan Jepang sudah menjadi mata pelajaran pilihan bagi murid yang berminat. Selain itu juga sudah masuk dalam struktur kurikulum nasional sejak kurikulum 2006 lalu hingga kurikulum Merdeka sekarang. Bahasa asing non-bahasa Inggris sudah termaktub eksplisit dalam struktur kurikulum nasional jenjang SMA, MA, SMK berdasarkan Permendikbudrismen nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum pada jenjang PAUD Dikbudrismen, ungkapnya. 5. Sudah masuk dalam pelajaran di SMK. Bahkan di jenjang SMK, kata Satriwan, jurusan perhotelan dan pariwisata, mata pelajaran bahasa asing non-bahasa Inggris sudah masuk dalam mata pelajaran bagi murid. 6. Urgensi membereskan kemampuan bahasa Inggris. Bagi P2G justru yang paling mendesak dibenahi adalah kemampuan dasar murid untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika sejak sekolah dasar. 7. Perancis tidak jadi negara favorit WNI. Kabid Advokasi P2G Iman Zanatul Hairi mengatakan, dalam konteks pendidikan pun, data UNESCO menunjukkan Perancis tidak termasuk 10 negara favorit dari 59.224 WNI yang melanjutkan studi di luar negeri. Perancis menempati pilihan ke-11 WNI dengan pelajar Indonesia hanya 812 orang saja. Sedangkan Australia, Malaysia, Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris menempati posisi 1-5 pilihan mahasiswa Indonesia melanjutkan studi, tutur Iman. 8. Tidak banyak investasi. Iman melanjutkan, berdasarkan data BKPM 2025, di antara 10 negara yang paling besar investasinya di Indonesia adalah Singapura, Hong Kong, China, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Perancis tidak masuk dalam daftar tersebut. Artinya, penggunaan bahasa Perancis dalam kepentingan komunikasi perdagangan global Indonesia belum mendesak. Apalagi sudah ada bahasa Inggris yang digunakan sebagai alat komunikasi bersama secara internasional, jelas Iman. 9. Solusi jadi ekstrakurikuler. Sebagai solusi, P2G merekomendasikan bahwa Kemendikbudrismen dan Kemenak dapat menjadikan pelajaran bahasa Perancis dan Portugis sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, seperti halnya klub bahasa Inggris, klub sepak bola, klub-klub basket, KIR, Paskibra, klub bahasa Perancis, dan lain-lain. Sebagai solusi, pemerintah dapat menjadikan bahasa Perancis dan Portugis sebagai kegiatan ekstrakurikuler murid di sekolah. Jadi bentuknya klub siswa bagi yang berminat saja, tidak wajib, pungkas Iman.
Sahabat BN, kalau melihat kepada apa yang disampaikan oleh P2G ini, memang tidak mudah untuk memasukkan satu mata pelajaran baru kepada kurikulum yang sedang berjalan, yang telah ditetapkan ke dalam RPJMN. Kalau ditambah-tambah atau disulam-sulam, maka akan menjadi permasalahan nanti. Bisa jadi penambahan anggaran terhadap mata pelajaran tersebut menjadi temuan dan membuat yang mengambil kebijakan di bawah nanti berurusan dengan penegak hukum, KPK misalnya, kejaksaan, dan lain sebagainya. Dengan ini dapat kita katakan agaknya orang-orang yang berada di sekeliling presiden memberikan masukan kepada presiden agar sebelum dilemparkan suatu kebijakan ada pertimbangan, masukan, saran dari orang-orang di sekitar presiden. Sehingga begitu presiden melemparkan ke publik, presiden nanti tidak kehilangan muka karena yang dilemparkannya itu mendapatkan penolakan atau tidak bisa dilaksanakan. Sahabat BN, kalau demikian ada benarnya juga apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais terkait dengan perlunya presiden berpidato atau bicara di depan publik pakai teks. Mungkin Pak Amin Rais mengkhawatirkan apa-apa yang disampaikan oleh presiden kalau tidak pakai teks nanti melenceng dari yang seharusnya, sehingga akibatnya apa yang dikemukakan oleh presiden itu apakah dalam bentuk perintah atau dalam bentuk instruksi tidak bisa dijalankan. Dan jika sebuah perintah presiden apakah dalam bentuk instruksi dan dalam bentuk lainnya tidak bisa dijalankan, maka rakyat jadinya akan menganggap apa yang dikemukakan oleh presiden tidak dijalankan oleh jajarannya. Padahal bukan tidak mau jajarannya menjalankan, tetapi mungkin tidak bisa jajarannya di bawah menjalankan perintah atau instruksi presiden itu. Dan ketika sebuah perintah, sebuah instruksi presiden tidak dijalankan di jajaran bawah, presiden bisa jadi di mata rakyat kehilangan wibawa. Sebab apapun yang dikemukakan oleh presiden bisa dikatakan dalam tanda petik menjadi undang-undang. Batuk saja presiden ada maknanya bagi publik. Batuk saja. Apalagi ini sebuah perintah, sebuah instruksi. Ketika perintah atau instruksi itu tidak dijalankan atau menggenang saja bagaikan air di dalam tempayan, maka presiden bisa kehilangan wibawa di hadapan rakyatnya. Sahabat BN, terhadap persoalan bahasa ini, mungkin ini dapat menjadi pelajaran bagi Republik ini ke depan. Di samping P2G menolak instruksi presiden untuk menjadikan bahasa Perancis dan bahasa Portugis sebagai bahan ajar di sekolah-sekolah, kita mendengar juga dari wakil rakyat di Senayan, anggota DPR, ada yang mempertanyakan kebijakan ini. Pertama, dia melihat dari sisi tenaga pengajarnya. Sekali lagi sahabat BN, ke depan memang mungkin perlu presiden ada teks ketika akan menyampaikan hal-hal yang sangat urgen agar apa-apa yang dikemukakan presiden itu
tidak kehilangan wibawa di hadapan rakyatnya. Demikian sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.